Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Naga membunuh pedang. Rambut panjang ungu secara alami milik Ziyan, tetapi tubuhnya saat ini memancarkan tekanan menakutkan yang membuat Xiao Yan takut. Tekanan ini berasal dari pedang emas seperti cairan yang dia pegang di tangannya. Raja Naga Selatan melihat lengannya yang hilang dengan mata yang tumpul. Setelah berubah menjadi lengan naga, pertahanan tubuhnya sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jika dia menerima serangan langsung dari Do Sheng Bintang 5, tidak mungkin lengannya akan terpotong dengan mudah. Namun, pedang pembantaian naga? Apakah itu pedang pembunuh naga? Kamu telah memanggil Dragon Slaying Sword? Kondisi membosankan ini berlangsung sesaat sebelum dia merasakan rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari lengannya yang hilang. Raja Naga Selatan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat Ziyan berjalan di udara. Akhirnya, matanya berhenti ke pedang emas seperti cairan yang dia pegang. Matanya menyusut ke ukuran lubang pin sebagai seruan terkejut yang berisi ketidakpercayaan besar meraung dari mulutnya. Jantung Raja Naga Barat di samping juga berguncang liar. Mata merah terang itu mengungkapkan ekspresi terkejut di dalamnya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat pedang emas seperti cairan di tangan Ziyan. Ekspresi ngeri akhirnya muncul di wajahnya. Dragon Slaying Sword bukanlah senjata. Sebaliknya, itu adalah skill Do yang sangat kuat dimiliki oleh suku naga Void kuno. Keterampilan Do ini hanya bisa dilepaskan oleh naga kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang paling murni. Bahkan 3 raja naga besar tidak dapat menggunakannya, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah mengharapkan Ziyan saat ini untuk dapat memanggilnya. Perlu diketahui bahwa itu bahkan Dragon Emperor terakhir harus mencapai kekuatan dari bintang 6 Do Sheng sebelum mampu memanggil Dragon Slaying Sword. Namun, Ziyan hanya di kelas 4 Sheng bintang awal. The Dragon Slaying Sword, seperti namanya, secara khusus digunakan untuk membunuh naga. Ini bisa dianggap sebagai teknik yang hanya dimiliki oleh Kaisar Naga. Kecuali kekuatan seseorang jauh melampaui naga kuno menghunus pedang pembunuh naga, naga kuno akan sekuat kembang api di bawah pedang. Pedang pembantaian naga. Semua orang di Pulau Naga Timur membeku pada saat ini. Mereka mengangkat kepala mereka. Semua mata mereka mengandung rasa takut yang kaya saat mereka melihat sosok yang berdiri di ruang kosong. Bahkan seorang ahli seperti Xuan Mo tanpa sadar merasakan tubuhnya bergetar. Mereka semua merasakan ketakutan dan teror yang berasal dari garis keturunan mereka. Pedang pembunuh naga adalah hal yang membuat semua naga Void kuno paling takut di dalam hati mereka. Kaisar Naga sebenarnya telah memanggil pedang pembantai naga. Banyak sesepuh di Pulau Naga Timur gemetar ketika melihat alam kosong. Mereka sangat gembira sehingga air mata mengalir di wajah mereka. Seorang Kaisar Naga yang bisa memanggil pedang pembantai naga adalah Kaisar Naga sejati. Oleh karena itu, mulai saat ini, Ziyan akhirnya memiliki otoritas untuk memerintahkan seluruh suku naga kuno. The Dragon Slaying Sword sudah muncul. Sudah jelas siapa Kaisar Naga. Kalian semua harus berhenti keras kepala. Berhati-hatilah untuk berakhir dalam keadaan yang mengerikan ketika Dragon Slaying Sword turun di kepalamu di masa depan. Elder pertama dari Eastern Dragon Island melayang di udara dan meraung keras sambil memegang tongkat berbentuk naga dalam bukunya. Tangan. Ekspresi dari beberapa prajurit dari 3 pulau naga berubah setelah mendengar raungan ini. Bahkan Xuan Mon dan 2 sesepuh lainnya tidak berani mengucapkan satu kata pun saat ini. Tekanan dari pedang pembantaian naga terpancar di alam kosong yang menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka merasa seolah-olah benda yang bisa membunuh seekor naga seolah-olah menyembelih seekor ayam akan tiba-tiba turun dan jatuh di atas kepala mereka. Bang bang!
kesunyian menyelimuti Pulau Naga Timur. Sesaat kemudian, beberapa prajurit dari 3 pulau tidak dapat bertahan dari tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka. Mereka berlutut ke ruang kosong di kejauhan. Segera setelah kelompok orang pertama ini berlutut, semakin banyak naga kuno mulai membuat pilihan setelah berjuang, dan pada akhirnya, mereka memilih untuk menyerah. Ekspresi Xuan Mo dan eselon atas kuat lainnya dari ketiga pulau itu secara bertahap memucat saat melihat lebih banyak prajurit berlutut. Mereka sadar bahwa itu situasi hari ini sudah diputuskan. Di masa depan, Pulau Naga Timur pasti akan jauh melampaui 3 pulau naga besar. Cepat pergi! Raja Naga Barat dengan paksa menekan kengerian di dalam hatinya ketika situasi di Pulau Naga Timur berubah drastis. Raungan marah terdengar dan tubuhnya langsung mundur. Raja Naga Selatan tidak peduli dengan lengannya yang patah. Wajahnya dipenuhi kejutan saat dia mundur. Pengkhianat! Dragon Flying Sword, eksekusi! Mata ungu Zian membintangi 2 sosok mundur dengan ketidakpedulian dingin. Suara dingin yang menusuk tulang diemisikan dari mulutnya, dan Dragon Flying Sword perlahan-lahan diangkat dan diayunkan pada Raja Naga Barat. Pedang itu mengayun. Sebuah fluktuasi aneh beriak dari ujung pedang dengan kecepatan seperti kilat. Pulau Naga Barat merasakan sesuatu saat pedang itu terayun ke bawah. Teror di matanya menjadi lebih intens saat raungan rendah keluar dari mulutnya. Lapisan demi lapisan sisik naga naik di atas kepala, tubuh, lengan, dan setengah tubuhnya. Sisik naga ini mengandung kilau aneh seolah-olah mereka tidak bisa dipecahkan. Namun, pertahanan yang sangat kuat ini runtuh dalam waktu singkat. Itu energi aneh yang dipancarkan dari Dragon Flying Sword menembus ruang itu sendiri dan dengan lembut menebas tubuhnya. Gruk! Fluktuasi berlalu dan ekspresi Raja Naga Barat memucat segera. Segar darah segar dengan liar meludahkan saat dia menundukkan kepalanya karena kaget. Dia bisa melihat luka besar yang tampak liar meluncur di bahunya saat menuju ke pinggangnya. Sisik naga yang keras menutupi tubuhnya terbelah seperti kembang tahu. Irisan itu sangat halus saat darah segar bergulir di bawah sisik naga. Satu bahkan samar-samar bisa melihat organ-organ internalnya yang bergerak di dalam. Hanya tebasan yang dibutuhkan untuk melukai Raja Naga Barat secara serius. Kekuatan naga membunuh pedang memang bisa digambarkan sebagai menakutkan terhadap naga Void kuno. Ah! Jeritan yang menyedihkan terdengar dari mulut Raja Naga Barat sebagai teriakan yang mengguncang bumi. Rasa sakit hebat yang menembus jauh ke tulangnya menyebabkan tubuhnya bergetar. Gelombang demi gelombang pusing terus menyerang pikirannya. Raja Naga Selatan, yang jaraknya pendek dari Raja Naga Barat, merasa anggota tubuhnya berubah dingin setelah melihat bentuk irisan. Dia dengan keras menelan seteguk air liur. Dia berhenti berpikir untuk menyelamatkan orang lain saat ini. Satu-satunya pikiran yang dia miliki adalah bergegas dan pergi. Kekuatan pedang pembunuh naga hampir menyebabkan dia runtuh. Meneguk. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Hatinya penuh dengan keterkejutan. Dia secara pribadi mengalami betapa menakutkan kekuatan pertahanan dari ketiganya. Bahkan pemadam kebakaran terkuat miliknya hanya melukai mereka, tapi tebasan lembut dari pedang Ziyan ini hampir mengambil kehidupan Raja Naga Barat. Cepat dan melarikan diri! Raja Naga Selatan memancarkan suara gemuruh saat tubuhnya dengan cepat mundur. Raja Naga Barat itu juga mengerti bahwa itu dia akan berakhir dengan kematian jika dia tetap di belakang. Dia meraih luka yang tampak ganas di dadanya, mengarahkan duki di dalam tubuhnya, dan dengan kalut mundur. Ci! Ziyan perlahan berjalan melewati Xiao Yan. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat mereka berdua melarikan diri. Dia sekali lagi mengangkat Dragon Flying Sword di tangannya dan dengan lembut menebasnya ke bawah. Saat pedang ini menebas, Xiao Yan melihat kunci kecil rambut ungu panjang milik Ziyan berubah menjadi warna putih keabu-abuan.
pedang pembunuh naga ini melelahkan daya hidup Zian. Hati Xiao Yan bergetar hebat saat dia menyaksikan perubahan rambutnya. Karena kamu ingin menyudutkan kami sampai mati, aku akan bertengkar habis-habisan dengan kamu. Perasaan kematian segera-segera meningkat dalam hati Raja Naga Barat dan Selatan sebagai pedang Zian menebas. Mereka berdua mengalami luka serius. Mereka kemungkinan akan mati jika tebasan ini menyerang mereka. Selain itu, pengalaman mereka sebelumnya mengatakan kepada mereka bahwa itu mereka tidak akan bisa melarikan diri dari pedang pembantaian naga. Mereka berdua dipaksa menjadi gila karena seteguk besar darah emas pucat tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Dragon Emperor Bell. Darah emas dengan cepat menyebar di depan mereka berdua dan berubah menjadi bel emas 100 kaki yang melilit Raja Naga Barat dan Selatan. Dentang! Fluktuasi aneh itu mendekat dengan kecepatan seperti kilat setelah lonceng emas besar terbentuk. Akhirnya, itu dihancurkan lonceng emas besar. Bang! Bel emas besar itu memancarkan gelombang riak melingkar saat suara keras itu keluar. Ci! Lonceng emas besar meledak dan riak berlama-lama menyerang Raja Naga Barat dan Selatan. Satu kaki dari masing-masing dari mereka terbang. Dalam beberapa menit, dua Raja Naga besar telah menjadi Raja Naga yang pincang. Menurut kamu apakah pengkhianat layak melepaskan kekuatan Kaisar Naga? Senyum dingin muncul di wajah Xian saat dia melihat duo yang sangat menyedihkan. Dragon Slaying Sword di tangannya sekali lagi tanpa ampun menebas. Grup! Pedang ini tidak berhasil ditebas karena sosok halus Xian gemetar setelah dia baru saja mengangkatnya. Seteguk darah hitam keemasan meludah keluar dari mulutnya saat ekspresinya memucat. Meskipun garis miring ini belum selesai, masih ada fluktuasi yang dipancarkan. Ia dengan cepat bergegas menuju Raja Naga Selatan dan Barat. Dalam keadaan mereka yang terluka parah, mereka berdua hanya bisa merasakan riak tumbuh lebih dekat dengan kejutan dan ketakutan. Soos! Namun, sosok bergegas dengan kecepatan seperti kilat setelah keduanya akan diserang oleh riak itu. Itu adalah Raja Naga Utara yang belum menunjukkan dirinya. Dia meraih mereka berdua dengan bahu dan seteguk darah emas diludahkan. Selanjutnya, dia mempercepat dan menghilang dari alam kosong dalam beberapa kilatan. Ah! Jeritan sengit terpancar dari arah yang mereka larikan segera setelah mereka menghilang. Jelas, mereka tidak lepas dari fluktuasi misterius. 3 Raja Naga besar telah dikalahkan. Tubuh kelompok Xuan Mo di Pulau Naga Timur segera berubah menjadi dingin setelah mereka menyaksikan 3 sosok menyedihkan itu melarikan diri. Tubuh mereka mulai bangkit dari tanah saat mereka melarikan diri ke segala arah bersama dengan beberapa sesepuh 3 pulau. Itu akan menjadi bunuh diri bagi mereka untuk tetap di belakang pada saat ini. Pedang yang mengerikan. Xiao Yan melihat kemana ketiga Raja Naga itu menghilang sebelum matanya beralih ke pedang yang tampak seperti cairan di tangan Zian. Dia tanpa sadar menghirup napas lembut udara dingin di dalam hatinya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.